Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel Manggayor. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan kesuksesan. Alur cerita film kali ini yaitu Ratu Buaya Putih yang diperankan oleh legenda horor Indonesia Susana, mengisahkan tentang pembalasan dua wanita kembar terhadap orang-orang yang telah membunuh orang tua mereka. Langsung aja deh kita eksekusi jalan ceritanya, Mas Bro. Ada jigong di gigi badak, subscribe dong, masa enggak? Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Marta dan Sari, di mana mereka melakukan sebuah ritual di muara untuk menyambut kelahiran anak mereka. Malam ini akan lahir calon ratu buaya. Dan lahirlah anak mereka yang ternyata merupakan sosok buaya putih, yang karena perjanjian dengan siluman buaya, bayi buaya putih itu kelak akan menjadi ratu para buaya. Kemudian Marta mengambil sebuah mustika sakti yang ada di kepala bayi buaya tersebut, dan diketahui mustika sakti itu dapat menundukkan segala jenis buaya kecuali buaya darat. Tak lama kemudian Sari merintih kesakitan, yang ternyata kembali terlahir anak mereka yang berwujud seorang manusia yang diberi nama Larsih. Kebahagiaan mereka berdua harus sirna tatkala saat itu Sari terkena tombak yang menancap di tubuhnya, hingga membuat Sari tewas, dan ternyata hal itu dilakukan oleh Sumarna beserta kedua anak buahnya. Iri padaku, Kang. Dan rupanya, tujuan Sumarna melakukan hal itu adalah agar dia dapat menguasai mustika sakti itu untuk kepentingan pribadinya. Marta yang tak terima dengan apa yang dilakukan Sumarna, mencoba melawan Sumarna dengan kedua anak buahnya. Baiklah. Setelah pertarungan sengit, Marta pun kalah setelah tombak menusuk di perutnya. Sumarna pun berhasil merebut mustika itu. Namun sebelum tewas, Marta mengutuk perbuatan Sumarna dan anak buahnya. Dan kutukan itu berupa musibah yang menimpa mereka sampai anak keturunannya. Kutuk kau, Sumarna. 20 tahun kemudian setelah kejadian itu, kini diperlihatkan Sumarna ditemani rekan bisnisnya yaitu Jeffrey, berada di sebuah muara, di mana mereka hendak menangkap dan membunuh buaya di muara tersebut, untuk kepentingan bisnis ilegal mereka. Hewan itu tidak akan punah. Sumarna yang kini telah menjadi pawang buaya, karena memiliki mustika sakti, dengan mudah dia dapat memanggil kawanan buaya itu, untuk segera datang. Dan disinilah, dengan membabi buta Jeffrey menembaki para buaya-buaya itu, sampai semua mati. Rp6 juta ya, Pak. Diperlihatkan, atas aksi pembantaian buaya-buaya itu, membuat sang Ratu Buaya Putih dan para dayangnya semakin khawatir, karena mengakibatkan bangsa buaya semakin punah. Di sisi lain kita diperlihatkan anak dari Marta dan Sari yang bernama Larsih, kini telah beranjak dewasa. Ia pun bekerja sebagai tukang jahit pakaian, dan Suwarso anak dari pawang buaya Sumarna, yang juga beranjak dewasa, ternyata dia jatuh cinta dengan Larsih dan ingin menikahinya. Namun tak disangka, Sumarna pun ternyata diam-diam mencintai Larsih, dan persaingan antara bapak dan anak benar-benar terjadi. Diketahui bahwa Sumarna sendiri sudah mempunyai istri bernama Lasmi, dia pun juga sudah mempunyai 3 anak yaitu Suwarso, Murti, dan Hardi. Namun Sumarna yang tergoda akan kecantikan dan kemolekan Larsih. Ia berniat akan menikahi Larsih diam-diam. Singkat cerita, diperlihatkan Ratu Buaya Putih yang merupakan saudara kembar dari Larsih, datang menghampirinya. Kemudian Ratu Buaya Putih meminta Larsih untuk meminjamkan tubuhnya, agar mereka dapat menjalankan kutukan dari orang tuanya, yaitu Marta dan Sari dari kejadian 20 tahun yang lalu, untuk membalas dendam dan membunuh Sumarna serta seluruh anak keturunannya. Dan kini diperlihatkan Larsih dan Suwarso datang ke pinggiran muara. Di sini Suwarso pun menyatakan seluruh isi hatinya kepada Larsih, bahwa ia sangat mencintainya, dan tak akan membiarkan laki-laki lain merebutnya. Kemudian mereka pun pacaran di tengah muara dengan menaiki sebuah perahu.
Sungguh sayang Suwarso yang sangat mencintai Larsih. Ia tak tahu bahwa kutukan telah berlaku bagi dirinya dan keluarganya. Larsih menyuruh para buaya untuk menyerang Suwarso. Hingga Suwarso tercebur ke dalam muara, dan ia pun diterkam para buaya itu, dan akhirnya tewas. Keesokan harinya Bokir dan Dorman yang telah pensiun menjadi hansip, kini mereka tengah mancing, dan menikmati suasana sejuk di pinggir muara. Tak lama kemudian tiba-tiba pancing mereka tersambar, mereka sangat senang dan berharap dapat ikan besar yang bisa dimakan 7 turunan. Namun tak disangka, yang mereka temukan justru sesosok mayat yang tak lain itu adalah mayat Suwarso. Datin, tarik terus. Jenazah Suwarso yang tiba di rumah membuat keluarga sangat bersedih dan berduka cita yang mendalam. Sumarna yang ditemani Pak Lurah dan Pak Kiai di desa itu, yakin pasti anaknya tewas karena diterkam oleh para buaya yang ada di muara. Malam harinya, Sumarna yang sangat emosi atas kematian anaknya, ia pun memanggil buaya-buaya di muara itu dengan mustika saktinya, dia pun menembakinya sampai buaya-buaya itu mati. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kini diperlihatkan anak buah Sumarna yaitu Dharma, di mana dia sedang ngopi di warung Teh Yuli, kemudian datanglah Larsih ke warung tersebut untuk membeli sesuatu. Ini saja sekalian. Dharma yang melihat Larsih ia pun langsung tergoda dengan kecantikan Larsih. Dharma pun mengajak Larsih jalan-jalan, namun karena Dharma yang tidak kuat menahan nafsu, ia pun mengajak Larsih untuk melakukan pembibitan. Tunggu sebentar ya. Namun tiba-tiba, di sini Larsih berubah menjadi Sari, yaitu orang yang dulu Dharma bunuh bersama Sumarna. Dan atas nama dendam Dharma pun tewas diterkam oleh buaya. Pada siang hari, Murti yang mencari keberadaan adiknya yaitu Hardi. Kemudian Murti menemukan adiknya yang sedang makan di rumah Larsih. Larsih pun menyuruh Murti untuk duduk sebentar, karena Larsih akan membuatkan minuman untuknya. Kedua mati. Dan kembali atas nama kutukan yang terus berlaku kepada seluruh keluarga Sumarna, Larsih kembali mendapat bisikan dari Ratu Buaya Putih. Pada akhirnya Larsih pun berniat untuk membunuh Murti dan Hardi. Setelah Murti dan Hardi pulang dari rumah Larsih, di sini Sumarna yang naik motor seolah-olah melihat Hardi adalah Marta yang menyeret Murti dengan paksa. Sehingga di sini Sumarna dengan ngebut menabrak Marta yang ternyata dia adalah Hardi anaknya sendiri. Anak itu akan lari menyongsong motor saya. Akibat syok dengan kejadian itu, Murti pun tak sadarkan diri untuk beberapa lama. Kemudian Pak Kiai mencoba mengobatinya dengan metode air dan doa. Nanti menemui saya di Singkat rumah. cerita, Jeffrey ditemani Bokir dan Dorman hendak ke rumah Pak Kiai, karena ada sesuatu hal yang akan mereka bicarakan. Namun di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik menaiki kereta kencana. Dan wanita itu mengaku kalau dirinya adalah Ratu Buaya Putih. Namun dengan tawa Bokir dan Dorman tak mempercayai perkataan wanita itu. Dia kan yang Larsih. Ratu Buaya Putih. Kini terlihat Ratu Buaya Putih datang ke rumah Sumarna, seketika itu Murti pun terbangun dari pingsannya. Namun ia mendapat guna-guna di mana tubuhnya menjadi hijau. Dan tanpa sadar ia terus menganiaya ibunya sendiri, Sumarna dan anak buahnya yaitu Sarman. Mencoba menghentikan Murti yang sedang mengamuk, namun mereka harus kalah karena Murti menjadi sangat kuat. Dan tanpa disadari, mustika sakti yang dimiliki Sumarna mengeluarkan cahaya yang membuat Murti akhirnya pingsan. Cepat, ikat dia. Tetapi atas kesaktian dari Ratu Buaya Putih, tiba-tiba kasur Murti terbang dan berputar kencang hingga menghancurkan jendela. Murti yang terkena guna-guna, ia pun datang menghampiri Ratu Buaya Putih dan mereka berdua pergi dari sana. Lasmi yang menyadari Murti telah hilang, ia mengadukan semuanya kepada Pak Kiai. Dan di sini Pak Kiai yang curiga dengan kejadian aneh itu pun menyuruh Bokir dan Dorman untuk mencari Murti di sekitar muara. Sedangkan Pak Kiai sendiri ia akan meminta bantuan Jeffrey untuk mencari keberadaan Murti, namun Bokir dan Dorman yang berada di muara mereka dibawa di sebuah istana yang megah.
Di sini mereka berjoget dan bernyanyi bersama wanita-wanita gemoy, termasuk wanita yang mengaku dirinya adalah Ratu Buaya Putih. Namun tak disangka, tiba-tiba wanita-wanita gemoy itu berubah menjadi kumpulan para buaya. Pak Kiai dan Jeffrey yang kini sampai di muara. Mereka pun menemukan Bokir dan Dorman yang tertidur. Di sana lalu Bokir dan Dorman pun menceritakan mimpi yang mereka alami kepada Pak Kiai. Mendengar mimpi itu, Pak Kiai pun semakin curiga dengan hilangnya Murti dan musibah kematian misterius yang menimpa keluarga Sumarna, serta kehadiran sosok Ratu Buaya Putih. Kemudian Pak Kiai memutuskan untuk membongkar kembali makam Suwarso, demi untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Namun saat Jeffrey akan memberitahu Sumarna tentang pembongkaran makam anaknya, ia dihadang oleh Dayang Ratu Buaya Putih. Selamat datang. Jeffrey pun dibawa ke istana Ratu Buaya Putih. Akhirnya Jeffrey menghadap sang ratu dan ditahan di sana bersama Murti. Pembongkaran makam Suwarso dilakukan beramai-ramai oleh para warga, lalu jenazahnya pun diangkat dari kuburan. Namun tak disangka, saat kain kafan dibuka, jenazah Suwarso telah berubah menjadi bangkai buaya yang telah membusuk. Semua warga begitu kaget dengan hal itu. Bahkan Sarman yang melihat buaya itu seolah-olah melihat jasad Marta yang dulu ia bunuh. Bukan aku. Sarman yang merasa bersalah lari dan kabur ke dalam hutan. Mengetahui hal itu, Sumarna mengejarnya. Sumarna yang takut Sarman melaporkan rahasianya dulu, dia pun nekat membunuh Sarman di tempat itu. Lalu Sumarna menantang Marta untuk keluar dan bertarung dengannya. Marta! Tiba-tiba Ratu Buaya Putih datang dan menunjukkan wujudnya. Marta akhirnya keluar dari tubuh Ratu Buaya Putih, dan tiba-tiba Sumarna diserang seekor buaya putih yang sangat besar. Setelah pertarungan yang sengit terjadi, Sumarna pun berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba buaya putih itu berubah menjadi Larsi. Saat Marta dan Sari menampakkan dirinya, Sumarna pun akhirnya tahu bahwa Larsi dan Ratu Buaya Putih adalah saudari kembar dan mereka adalah anak Marta dan Sari. Ratu Buaya Putih mengangkat bongkahan kayu yang sangat besar, lalu kayu itu pun ia tancapkan ke perut Sumarna. Sumarna yang mempunyai mustika sakti, di mana mustika itu ia lemparkan ke arah Ratu Buaya Putih yang membuat Ratu Buaya Putih terbakar dan akhirnya musnah. Sumarna yang saat itu sudah terluka parah dia pun akhirnya tewas. Para warga dan aparat kepolisian akhirnya sampai di sana. Sedangkan Jeffrey dan Murti berhasil kabur dari istana yang hampir hancur itu. Sebelum film berakhir, Marta dan Sari menitipkan Larsi kepada Pak Kiai agar menjaganya dengan baik. Larsi. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.